Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Amma ba'd, Bapak, Ibu-ibu, para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita kembali melanjutkan kajian kita sebagaimana sebelum Ramadan, yakni kita membahas tentang sirah nabawiyah, dan yang kedua adalah tajridul ittiba'. Tetapi malam ini sebagai warming up dari kajian-kajian kita insyaallah yang akan kita langsungkan, kita mengambil tema-tema ringan dan hal-hal yang memotivasi kita untuk tetap di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengandaikan atau memberikan sebuah perumpamaan, Ramadan itu laksana ladang bagi kita, bulan untuk bercocok tanam. Tentunya yang kita tanam adalah sesuatu yang berfaedah bagi kita, bermanfaat untuk kita. Pada Ramadan itu kita menyemai bibit. Tentu saja bibit yang terbaik yang kita tanam. Setelah itu kita tentu akan memupuknya, merawatnya dan menjaganya dengan harapan besar. Pasca Ramadan itu kita akan memanennya, atau paling tidak kita sudah bisa menikmati buah dari mazra'ah Ramadan tersebut, yakni ladang kita pada bulan Ramadan itu. Seperti inilah gambaran bagi kita, bagi orang-orang yang beribadah pada Ramadan yang beberapa waktu yang lalu yang kita laksanakan. Kita salat berjamaah setiap waktu di masjid-masjid Allah. Kemudian kita tarawih, qiyamul lail, kita membaca Al-Quran, kita memperbanyak sedekah dan infak kita. Kemudian kita melakukan silaturahim dan banyak ibadah yang kita lakukan di situ. Sekali lagi dengan harapan Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita. Dan itu nanti menjadi bekal kita di akhirat setelah Allah mengkaruniakan kepada hamba-hambanya yang bertakwa al-jannah, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, harapan tidak selalu menjadi kenyataan. Banyak kita mengandaikan yang indah-indah, tapi kenyataannya justru sebaliknya. Banyak kita mengharapkan seorang petani panen yang berlimpah ruah, tetapi usahakan panen, tekor jadinya. Kan begitu ya. Modal untuk bercocok tanam itu justru habis. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau terjadi kerusakan seperti itu, pastilah bermasalah. Kalau tidak pada lahannya, tanahnya tidak subur, bibitnya tidak bagus, atau pengelolaannya tidak baik. Begitu juga amal kita. Kalau pasca Ramadan itu, buah yang kita nanti-nantikan tidak kunjung muncul, pasti ada masalah. Mungkin kita salah bercocok tanam pada lahan itu. Atau memang kita
menggunakan bibit yang tidak bagus. Bibit yang kadaluarsa, kalau ada istilah kadaluarsa kan, atau bibit yang apa namanya itu, yang sudah dimakan. Biasanya kalau kita dulu menanam, kami mengatakan labu lemak, disimpan bibit itu, tapi sudah dimakan binatang di dalamnya tanpa disadari, ditanam kosong, nggak berbuah. Atau memang pengelolaan kita yang seharusnya tidak disiram banyak air, disiram banyak air. Lalu selesai, mati. Ikhwah, ketika amal perbuatan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak saja nanti di akhirat kita akan memanennya, tapi di dunia telah Allah berikan persekot sedikit demi sedikit buah dari ketakwaan. Allah berikan kepada kita. Allah berikan isyarat-isyarat kalau Allah menerima amal itu. Allah berikan bagi kita petunjuk bahwasanya kita berada pada jalur yang benar. Kita berada pada jalur yang tepat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan sebagai ladang ketakwaan itu hari ini insya Allah kita sudah bisa memanen. Salah satunya Allah firmankan di dalam Al-Quran, wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Surah Al-Baqarah 282. Apa kata Allah? Wattaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah dan Allah pasti akan mengajari kamu. Allah akan mengajari kamu, memberikan ilmu kepada kamu. Salat yang kita lakukan itu tujuannya untuk mendapatkan ketakwaan. Zakat yang kita keluarkan itu untuk mewujudkan ketakwaan. Qiyamul lail begitu juga, sedekah begitu juga, baca Quran begitu juga. Semua amal itu endingnya adalah ketakwaan. Mengantarkan kita pada ketakwaan. Kenapa? Karena posisi tertinggi seorang manusia itu di sisi Allah adalah ketakwaan. Maka siapa yang paling banyak ibadahnya, ibadah pribadi dan ibadah sosialnya, maka dia akan mendapatkan predikat ketakwaan yang lebih dibanding yang lain. Posisi kita di sisi Allah beragam. Ada yang rendah, ada yang sedang, mungkin ada yang tinggi. Dan Allah tidak melihat hasil capaian-capaian usaha duniawiyah kita, materi kita. Tidak apresiasi itu yang diberikan Allah kepada kita, tapi ketakwaan tadi. Sehingga Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu itu orang yang paling bertakwa. Maka stratifikasi sosial kita, tingkatan sosial kita, itu bukan karena siapa yang paling banyak harta maka tinggi statusnya. Tidak. Siapa yang paling tinggi jabatannya di pemerintahan ataupun di sebuah instansi maka lebih tinggi kedudukan sisi Allah, tidak. Bukan siapa yang lebih banyak duitnya, siapa yang lebih banyak jabatannya, lebih tinggi jabatannya, atau bahkan ilmunya, bukan. Bukan itu. Tapi siapa yang lebih bertakwa. Bisa saja dia orang yang tidak memiliki hadzun wafir, bagian yang besar di dunia ini, dalam harta dan jabatan serta kedudukannya, tapi dia orang yang lebih mulia di sisi Allah. Tapi idealnya memang seiring itu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat manusia yang bertakwa di sisi Allah, dan nanti juga kabar gembira di sisi manusia. Jadi dilihat Allah apa ketakwaan. Makanya orang yang paling mulia di antara kamu orang yang paling takwa. Maka salat kita itu menaikkan posisi kita di sisi Allah. Zakat kita juga begitu. Ibadah-ibadah sosial yang lain juga begitu. Setiap apapun bentuk ketakwaan itu meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ini Allah katakan wattaqullah.
Bertakwalah kamu kepada Allah, wa yu'allimukumullah. Allah akan mengajarkan kamu. Artinya apa? Hari ini coba kita rasakan. Apakah ketakwaan itu telah berbuah? Lihat, kesadaran kita, semangat kita untuk menuntut ilmu agama. Kalau pasca Ramadan ini semangat untuk mengetahui agama Allah ini semakin tinggi, alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah. Tanda-tanda ketakwaan itu telah berbuah. Thamarutut taqwa. Buah dari ketakwaan. Karena nggak akan mungkin kita bisa mengetahui sesuatu kecuali kita duduk di majelis ilmu. Menghilangkan sifat kesombongan kita, kita duduk di majelis ilmu. Kita duduk di majelis ilmu. Kita membaca kitab-kitab para ulama. Kita membaca syarah hadis. Kita membaca tafsir Al-Quran. Semangat itu semakin meninggi. Allah akan mengajari kamu. Wallahu bikulli syai'in alim. Terhadap segala sesuatu Allah maha mengetahui. Karena itu ikhwah, kalau ingin ketakwaan itu punya samarah, maka asahlah semangat untuk menuntut ilmu. Semangat untuk mentadabburi Al-Quran. Semangat untuk membaca kitab-kitab hadis, kitab-kitab sunnah. Semangat untuk ma'rifatullah, ma'rifatu rasulillah, ma'rifatu dinillah. Semangat menuntut ilmu agar kita semakin mengenal Rabb kita, mengenal Rasul kita, mengenal agama yang Allah peruntukkan bagi kita demi kemaslahatan duniawi dan ukhrawi kita. Muncul semangat. Itu tanda yang pertama. Kita bisa petik buah itu mulai saat ini. Jadi antum-antum yang hadir di sini, mudah-mudahan ini adalah bahagian dari samaratut taqwa. Antum meluangkan sedikit waktu, investasi untuk ukhrawi. Itu tidak muncul begitu saja dalam hati kita. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala meneteskan semangat itu ada dalam jantung hati kita. Kita korbankan. Apalagi malam ini konon katanya ada sesuatu kan begitu. Iya kan, orang siap-siap. Tapi dia menyempatkan waktunya thalabul ilm. Itu yang pertama. Yang kedua, ikhwah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Jika kamu bertakwa kepada Allah, Allah jadikan pada diri kamu furqan. Apa itu furqan? Pembeda. Muhammad Rashid Ridha mengatakan, al-furqan menurut bahasa itu as-subhul ladzi yufarriqu bainal laili wan nahar. Kalau kita bertakwa dan takwa itu betul-betul hakikat ketakwaan, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada kita furqan, pembeda. Allah sematkan di dalam jantung kita, di dalam hati kita, sanubari kita, membedakan mana yang hak, mana yang batil. Apa itu al-ilmu? Kembali ilmu lagi. Karena nggak akan mungkin kita bisa membedakan ini hak, ini batil tanpa petunjuk dari syariat, tanpa ilmu tentang syariat. Nggak tahu kita. Kalau persepsi logika kita, kadang-kadang kita anggap baik, padahal menurut syariat buruk. Tapi sebaliknya kita anggap buruk, kita jauhi, padahal sesungguhnya itu kebaikan. Kenapa? Karena itu persepsi logika kita. Namun furqan itu adalah wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang Allah turunkan untuk kemaslahatan hambanya, Al-Quran dan penjelas Al-Quran, yaitu sunnah Nabi SAW. Ketika furqan itu sudah diberikan oleh Allah kepadanya, apa kata Syekh Ibnu Utsaimin? Ay ma tufarriquna bainal haqqi wal batil wad dharri wan nafi' wa min dzalika al-ilmu. Al-ilmu. Yakni mereka bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang bermanfaat untuk hidupnya baik dunia maupun akhiratnya, mana yang tidak bermanfaat. Sebahagian itu apa? Ilmu yang Allah sematkan pada diri.
Allah rintis jalan takdirnya menuju ilmu. Akhirnya dia bisa membedakan. Inilah kebenaran sebenarnya, inilah kebatilan, inilah ketaatan, inilah kemaksiatan. Allah berikan kepada. Dan kadang-kadang, walaupun dia belum mengetahui hakikat ilmu itu, Allah berikan. Kalau ada sesuatu yang menyelisihi syariat Allah, gak tenang hatinya. Ini ada masalah, ada something di sini. Ada something wrong, kan begitu? Ada masalah di sini. Ada sesuatu deh, enggak enak. Kan begitu. Lalu dia akan mencari jawabannya. Didatanginya para asatidzah, para ulama, para masyayikh. Kalau ada masyayikh kan begitu. Dicarinya kitab-kitab. Dia baca, oh ini rupanya kebenaran. Yaftahu Allah 'alal muttaqi minal 'ulumi ma la yaftahu li ghairihi. Allah bukakan pada jantung, pada hati orang yang bertakwa itu ilmu pengetahuan yang tidak Allah bukakan bagi selain. Ada orang menuntut ilmu tapi tak bertakwa kepada Allah. Tapi ada orang menuntut ilmu bertakwa kepada Allah. Beda. Allah bukakan mata hatinya untuk mendapatkan ilmu. Li'anna taqwa sababu ziyadatil fahmi. Karena ketakwaan itu, kata Syekh Ibnu Utsaimin, menjadi sebab bertambahnya kepahaman seorang kepada agamanya. Kefaqihan seseorang. Ujung Ra'sul Fahmi itu, puncak dari kepahaman kita itu apa? Al-amal, beramal. Diamalkannya ilmu. Itu puncak dari kepahaman. Tahu dia ini nggak boleh. Tapi betapa banyak orang tahu yang tak boleh, tapi dia amalkannya. Dia tidak sampai pada Ra'sul Fahmi, Ra'sul Fiqhi. Belum sampai dia pada puncak kepahaman. Dia hanya tahu saja. Betapa banyak orang tahu ini kebaikan, tapi tidak dilakukan. Karena dia belum sampai pada Ra'sul Fahmi, Ra'sul Fiqhi. Puncak kefaqihan. Jadi kalau orang yang bertakwa itu, Allah berikan kemampuan itu pada diri. Wa quwwatul fahmi yahsulu biha ziyadatul ilmi. Potensi, kekuatan dia bisa memahami itu menghasilkan apa? Ilmunya terus bertambah. Itulah ilmu yang barokah. Ziyadatul khairi, ziyadatul fahmi. Bertambah terus pahamnya, bertambah terus ketakwaannya. Makanya orang bertakwa itu bukan semakin berkurang amalnya pasca Ramadan. Iya kan? Tapi membekas bias Ramadan itu. Kalau dia biasa sholat berjamaah ke masjid, pasca Ramadan, itu terus dilakukan. Kalau dia pada Ramadan itu membaca Al-Quran, sebelum Syawal ini, maka pasca Ramadan itu dia akan terus membaca Quran. Kalau dia berinfak pada Ramadan itu, intensitasnya tinggi, pasca Ramadan masih membekas terus berinfak. Begitulah seterusnya. Itu menunjukkan apa? Ziyadatul fahm. Quwwatul fahm. Bertambahnya kepahamannya dan kemampuan dia untuk memahami. Wa yadkhulu fi dzalika aidan al-firasat. Ini. Kadang-kadang ikhwah. Orang yang bertakwa begini, Allah berikan kepada dia kemampuan firasat. Kalau bahasa kita firasat. Ini firasah. Ini ada sesuatu yang kurang cocok ini. Kan begitu? Ada firasat yang diberikan Allah kepada. Maka takutlah kamu kepada firasat orang-orang yang beriman. Takutlah kamu pada firasat orang-orang yang beriman. Fallahu yu'ti lil muttaqi firasatan yumayyizu biha bainan nas. Allah memberikan kepada orang-orang yang bertakwa itu firasat yang membedakan dia daripada manusia yang lain, bainan nas. Makanya dulu orang sering mendatangi para ulama. Kalau ada misal, ini bukan masalah politik ya, ada memilih sesuatu. Dia datang kepada Ustaz, Ustaz, kemananya arah kita ini? Kan begitu. Biasanya orang-orang yang punya ilmu di situ atau para kiai, dia tanyakan. Yang mereka mengamalkan ilmunya.
mengamalkan ilmu. Kenapa? Di situ ada firasah. Kadang-kadang dia menimbang. Tidak semata-mata kalkulasi matematik kita, perhitungan kita. Tidak. Logika kita. Tidak. Tapi ada firasah. Ada firasat bagi mereka. Itu karunia Allah bagi siapa orang yang bertakwa. Maka Allah berikan kepada yang bertakwa. In tattaqullah. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqanan. Allah jadikan bagi kamu itu ada furqan, pembeda bainal haq wal batil. Lalu ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi Allah katakan pada surah At-Talaq, sering kita baca ini, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang terus bertakwa kepada Allah, Allah jadikan baginya jalan keluar terhadap setiap problema yang menimpa. Ada solusi. Happy ending biasanya. Ada solusi Allah berikan. Syaratnya apa? Kata man di sini siapa saja kita, level sosial bagaimanapun. Dia yattaqillah, terus bertakwa kepada Allah. Yattaqi, sekali lagi kita jelaskan, yattaqi itu fi'al mudhari'. Mudhari' itu tensisnya. Masa perbuatan itu dilakukan sedang berlangsung dan terus berlangsung. Artinya apa di sini? Siapa yang terus berjalan di atas ketakwaan, fituli hayatihi, sepanjang hidupnya, yaj'al lahu makhraja, Allah jadikan baginya jalan keluar terhadap masalahnya. Allah jadikan. Allah tidak menjanjikan orang yang bertakwa itu tak punya masalah, tidak. Tidak begitu janji Allah, tapi apa? Ada jalan keluar, ada solusi bagi masalah. Masalah akan terus ada. Bahkan kita semakin bertakwa kepada Allah, itu semakin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin diuji oleh Allah. Kotak dari kanan, dari kiri, kotak dari kiri, dari depan, kotak dari depan, dari belakang, kotak dari belakang, dari atas, dari bawah. Kadang-kadang semuanya, atas, bawah, samping, kanan, semuanya menguji kita. Kadang-kadang begitu. Orang yang bertakwa begitu. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling berat cobaannya para nabi. Baru di bawah level itu, di bawah level itu. Maka semakin tinggi kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ujiannya semakin berkualitas. Semakin berat ujian. Kadang-kadang ujian pada diri sendiri, kadang-kadang di luar diri sendiri. Kadang-kadang pada lingkungan, kadang-kadang pada pekerjaan, macamlah akan diuji Allah. Akan diuji oleh Allah. Tapi janji Allah apa? Allah berikan jalan keluar. Ujian itu karunia dari Allah untuk menaikkan levelnya. Sementara dia punya solusi untuk itu dijanjikan oleh Allah. Jangan khawatir. Antum punya masalah, kalau bertakwa akan ada solusi. Justru masalah itu akan menaikkan levelnya. Karena kita tidak akan naik kelas kalau tidak ujian. Ujian dulu. Nah, ujian meja hijau. Kalau skripsi, kan begitu kan? Ujian disertasi. Nah, ujian tesis, misal. Mesti ada ujiannya. Begitu juga. Kapan baru dapat gelar doktorandus kalau dulu, ya kan? Insinyur. Apa lagi? Banyak lah ya. Gelar-gelar itu. Kapan dapat itu? Diuji dulu di meja hijau. Lulus enggak? Bisa dipertahankannya tidak? Dipertahankannya bisa 75%. Kalau begitu lulus. Nilainya B+. Iya kan? Begitu. Lulus. Dapat gelar dia. Apa? Takwa. Dapat gelar takwa dia. Kemudian baru pada level berikutnya dia diuji lagi. Diuji oleh Allah lagi. Naik kelas. Iya kan? Baru dapatnya magister. Iya kan? Diuji. Jadi dapat gelar dia ketakwaan di sisi Allah, level yang S2. Baru nanti ada ujian yang sangat berat baginya, yaitu ujian disertasi. Naiklah dia menjadi doktor lah dia, dan seterusnya. Baru nanti ada profesor lagi. Semua gelar itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah perumpamaan bagi kita. Oleh sebab itu, semakin kita bertakwa, semakin ujian itu terasa berat terkadang.
Tapi bagi orang-orang yang bertakwa ada solusi. Dia tidak merasa khauf dan yahzan dan huzn. Tidak. Kenapa? Allah janjikan solusi. Begitu juga ikhwah, kalau orang terus bertakwa, yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah beri rezeki kepadanya dari arah yang tak disangka-sangkanya, tak diduga-duga. Allah berikan rezeki. Biasanya kita mendapat rezeki, ada sesuatu yang kita ikhtiarkan, kan begitu kan? Nah, misalnya kalau kita bekerja dapat gaji, dapat upah dan sebagainya. Tapi ini enggak. Di luar prediksi kita, Allah berikan rezeki. Allah janjikan. Makanya tak ada orang yang bertakwa mati kelaparan. Iya. Allah berikan rezeki bagi. Kecuali memang sudah habis rezekinya di muka bumi ini. Iya kan? Barulah selesai nyawa. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki tanpa diduga-duga. Jadi, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka takwa hari ini, kalau sudah berbuah yang kita tanam itu, ini kita rasakan ada masalah, tapi diberikan oleh Allah solusi. Coba kita lihat pada surah Yunus misal, bagaimana kejiwaan orang yang bertakwa itu. Allah sebut mereka sebagai waliullah. Waliullah itu bukan orang yang bisa terbang tanpa pesawat, tanpa sayap, bukan. Bukan itu tanda waliullah, tapi ada dua karakter waliullah. Dan sebelum Allah menjelaskan karakter itu, Allah jelaskan tentang kejiwaan orang-orang para waliullah itu. Apa yang pertama? Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, wali-waliullah itu la khawfun alaihim. Mereka tidak takut, tidak ditimpa rasa takut. Wa lahum yahzanun, dan mereka tidak duka cita. Takut kepada apa? Takut di dalam menjalankan syariat Allah. Gak ada rasa takut. Dia berada di atas kebenaran, gak ada rasa takutnya. Kenapa? Allah dhaminnya, Allah yang berikan rezeki kepadanya. Allah pelindungnya. Maka gak ada rasa takut dia di situ. Gak muncul rasa itu. Walaupun dia ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kerumunan masalah, tapi kejiwaannya stabil karena dia dekat dengan Allah. Yang kedua, walahum yahzanun. Mereka tidak duka cita walaupun Allah tidak memberikan banyak bagi dia nikmat dunia ini, dia enggak duka cita. Dia enggak sedih di situ. Kenapa? Karena dia tahu hakikat dunia itu sementara. Banyak atau sedikit harta kita akan mati. Banyak atau sedikit harta kita ditempatkan di barzakh, di mahsyar sampai ke surga itu bukan karena jumlah harta itu, tapi adalah amal kita, ketakwaan kita kepada Allah. Makanya walaupun dia tidak mendapatkan hadzun wafir, bagian yang sangat banyak di muka bumi ini, dia nggak duka cita. Orang mau beli Alphard, mau beli Ferrari, mau beli apa, sudah nggak salah, ya kan? Kereta butut itu hanya dipakai, ya, misalnya kan begitu. Enggak yahzanun, nggak duka cita dia, nggak duka cita. Kenapa? Karena dia tahu hakikat. Itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah pilihkan bagi dia kendaraan yang sederhana? Misalnya kendaraan yang sederhana. Karena Allah tahu kalau diberikan pada dia yang lebih dari itu, mungkin ada rasa sombong. Akan begitu kan? Ada rasa sombong, ada rasa angkuhnya, ada rasa puasnya. Allah berikan itu. Untuk keselamatan dia, untuk kebahagiaan dia, untuk akhirat dia, untuk surga yang Allah janjikan kepadanya. Walahum yahzan, enggak duka cita. Siapa mereka itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu adalah orang yang kejiwaannya stabil secara psikologi. Ini siapa? Alladzina amanu, yaitu mereka yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan mereka terus di atas ketakwaan. Mereka terus berada di atas ketakwaan kepada Allah. Ini dua karakter waliullah. Bukan terbang tadi, bukan sholat di atas air. Bukan itu. Tapi takwa waliullah itu adalah syarat yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan semua perangkat dan seluk-beluk keimanan ini. Intinya yang 6 ini. Beriman dia di situ. Betul-betul beriman. Baru yang kedua, wa kanu yattaqun, dan mereka itu terus bertakwa di atas jalan Allah. Dan inti ketakwaan itu adalah sederhana saja. Mengamalkannya yang payah. Imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Dia mematuhi semua perintah Allah. Dan dia jauhi larangan Allah. Kalau orang yang bertakwa, sebagaimana yang dikatakan Ibnu Qayyim, muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau katakan, bahwasanya tidaklah seseorang itu dikatakan bertakwa. Dia melakukan ibadah-ibadah ketaatan, tapi dia masih dalam kemaksiatan. Dia bukan seorang muttaqi. Kalau masih berada pada kemaksiatan. Salat juga, ngaji juga, tapi kemaksiatan jalan terus. Itu bukan bertakwa. Karena takwa itu adalah imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Dia lakukan ketaatan kepada Allah dan dia jauhi larangan. Kalau dia tahu haram, dia tidak akan lakukan. Tidak akan lakukan. Kalau dia terjebak, cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena 2 syarat ini. Dia jauhi aja pun larangannya, dan dia tidak beribadah kepada Allah, tidak bertakwa juga. Tapi ada berbeda kaidahnya. Kalau dia beribadah, wattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah seukuran kemampuan kamu. Yang dimaksud di sini apa? Beribadah kepada Allah seukuran kemampuan kita. Kalau kita qiyamul lail mampunya hanya 5 rakaat, 2 rakaat qiyamul lail, 3 rakaat witir, itu dilakukan. Tak mesti dipaksakan dia 11 rakaat. Mastata'tum, seukuran kemampuan kamu. Kalau ketaatan. Tapi kalau kemaksiatan, menghindari kemaksiatan bukan mastata'tum. Tinggalkanlah kemaksiatan seukuran kemampuan kamu. Tidak. Mutlak semua, tak boleh. Bukan seukuran kemampuan, beda kaidahnya, jangan salah. Belum mampu lagi meninggalkan yang ini. Iya kan? Jangan dulu. Tak begitu. Kalau kemaksiatan mutlak ditinggal. Tidak tadarruj dia. Tapi kalau beribadah, hari ini misalnya 1 lembar Al-Quran, bulan depan 2 lembar setiap hari, dan seterusnya, meningkat seukuran kemampuan kita. Tapi kalau kemaksiatan, semua bentuk kemaksiatan itu wajib kita hindari. Jadi inilah orang yang bertakwa, dan inilah waliullah. Jangan jauh-jauh mencari waliullah, orang yang bisa salat subuhnya di Indonesia, salat zuhurnya, salat Jumatnya di Makkah, asarnya balik ke Indonesia. Enggak. Bisa terbang dia, tidak, bukan itu. Tapi yang dikatakan waliullah itu adalah dia beriman kepada Allah dengan semua karakter keimanan, dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bertakwa sepanjang hayat. Bagaimana kejiwaannya? Orang ini stabil kejiwaan. Tidak meledak-ledak emosi. Dia bisa kendalikan diri dia. La khaufun alaihim wa lahum yahzan. Dan dia tidak takut dengan tekanan-tekanan duniawi, karena dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menggantungkan harapannya kepada Allah. Kadang-kadang dipaksa Allah kita untuk memilih. Dipaksa Allah kita memilih. Kau bergantung kepada aku atau bergantung kepada manusia, kepada makhluk, kata Allah. Kau takut kepada aku atau takut kepada makhluk. Kadang-kadang diuji oleh Allah kita. Harus memilih. Orang yang bertakwa itu, dia akan bergantung kepada Allah. Nyawanya sudah ditentukan oleh Allah. Rezekinya sudah ditentukan oleh Allah. Maka dia la khaufun alaihim walahum yahzan. Banyak sebenarnya, tapi waktu kita sudah mau habis ya. Ini sampai belasan ini janji-janji Allah kepada orang yang bertakwa. Dan yang terakhir adalah Allah firmankan di dalam surah At-Talaq juga, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan bagi semua urusannya itu mudah. Mudah. Allah mudahkan urusan. Semua urusan-urusan untuk ketaatan Allah mudahkan bagi dia. Tapi kalau ada terbetik untuk kemaksiatan, Allah tutup jalan itu. Allah hindarkan dia dari kemaksiatan. Jadi mudah baginya. Mudah baginya untuk berbuat baik.
mudah baginya di dalam hidup ini. Mudah segala urusan. Allah janjikan itu, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang terus bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah jadikan bagi semua urusannya yusra, yaitu mudah. Mudah bagi. Dan ikhwah, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. 3 amalannya. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa yang memberi, kalau dia punya harta, hartanya diberikan. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq, ya, diberikan. A'ta, dia punya ilmu, dia berikan ilmu itu. Dia berikan. Siapa yang minta dikasih. Kalau dia ahli hikmah, orang meminta nasihat, dia berikan nasihat. Apa kemampuan dia berikan? Enggak pelit orang. Fa amma man a'ta wattaqa, dan dia bertakwa kepada Allah. Dan dia jauhi larangan-larangan Allah. Wa saddaqa bil husna, dan dia benarkan al-husna. Apa itu? Fa inna ahsanal kalam kitabullah. Husna itu isim tafdil, sama dengan ahsan. Apa itu? Kalamullah. Firman Allah. Dia benarkan semua firman Allah ini. Janji Allah. Fasanuyassiruhu lil yusra. Allah mudahkan dia. Kehidupannya Allah mudahkan. Tidak terlalu sukar dia. Orang berat mendapatkan sesuatu misalnya, dia tak pala. Kalau itu maslahat untuk dia, ya nggak pala, sukar. Tak terlalu sukar hidup. Siapa itu tadi? 3 hal ya. Amalkan 3 hal ini, antum akan hidup bahagia. Antum akan berada dalam kehidupan yang mudah. Tidak sukar seperti mendaki gunung, hidup di muka bumi. A'ta, terus bersedekah, berinfak. Apa yang kita punya? Kemudian wattaqa, bertakwa. Benarkan semua kandungan ayat Al-Quran. Amal. Allah mudahkan kehidupan. Tak sukar. Tapi kalau tak bisa ini yang menjadi masalah itu. Tak penuh di a'tanya, tak penuh di wattaqanya, ittaqanya, dan juga sebahagian ayat diamalkan sebenarnya. Bagaimana memudah beri kehidupannya? Tetap mendaki, sangat sukar. Jadi, ingat tadi, bagi orang yang bertakwa itu ada solusi. Ada solusi. Memang berlevel-level. Kalau kita berada terus di atas ketakwaan itu, Allah berikan solusi. Naik level berikutnya, inilah tadi. Allah jadikan kemudahan dalam. Baik, demikian saja. Mungkin ada pertanyaan. Kalau belum waktu, silakan. Tak ada, semua sudah paham. Udah habis waktu kita. Oh, 1 menit lagi, tapi saya tambah lagi. Ini banyak ini samaratut taqwa ini, Pak. Belasan janji Allah terhadap orang yang bertakwa. Maka bisa kita lihat pasca Ramadan ini, ada nggak sama saya ya? Ada nggak ya? Ada ini ya. Nah, kalau ada itu bersyukur, bersyukurlah. Syukuri nikmat, itu nikmat. Kita bertakwa itu bukan karena usaha kita, karena memang Allah beri kepada kita. Enggak ada nikmat yang paling besar dalam hidup ini kecuali nikmat yang terus mendekatkan kita kepada Allah. Kalau ada kita dapat rezeki semakin jauh dari Allah, itu bukan nikmat pada hakikat. Itu adalah laknat. Kalau ada usaha kita, pekerjaan kita justru semakin menjauhkan kita dari Allah, itu bermasalah. Tapi kalau ada usaha kita, pekerjaan kita, rezeki kita semakin mendekatkan kita ke masjid, beribadah dan sebagainya, itu adalah karunia yang hakiki. Karunia yang hakiki. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua sebagai mukaddimah kajian kita untuk menambah semangat kita ya, mengaji pada masa-masa yang akan datang, mengkaji sirah nabawiyah dan mengkaji tajridul ittiba' ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Donasi dakwah tim. Yuk berinfak untuk dakwah dan pendidikan Islam.
Barakallahu fikum.